Jadi GPS yang dipegang oleh Mas Prama, ini angkanya itu nggak karu-karuan. Pokoknya bener-bener error. Kompas pun juga seperti itu, jarumnya ini masih muter-muter ke kanan, ke kiri, dan muternya itu cepat. Jadi dia turun, nggak naik sama sekali. Dia turun, nggak tahu arahnya kemana, pokoknya dia turun. Dia nggak mau kembali ke titik itu lagi. Dan begitu didekati, ternyata di situ Mas Prama ngelihat ada sobekan kain dari bajunya sendiri yang dia ikat tadi. Artinya dia balik lagi ke titik itu. Jadi sosok nenek-nenek ini pas datengin Mas Prama itu sambil ngunyah daun sirih itu. Nah, nenek-nenek ini awalnya berdiri ngeliatin Mas Prama terus. Gak lama kemudian beliau ini ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dimas yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Dimas. Dimas ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Barat. Dan sebelum masuk ke inti cerita, kita kenalan dulu dengan lokasi peristiwa ini terjadi. Jadi supaya teman-teman bisa membayangkan dengan jelas gimana aura dan juga suasana di tempat itu. Jadi teman-teman, lokasi kejadiannya ini ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman pasti sudah pernah dengar atau paling enggak pernah belajar di buku geografi zaman sekolah dulu. Dan lokasi ini itu pernah diabadikan di uang kertas rupiah. Ini adalah sebuah daerah, dan daerah ini adalah Gunung Merapi yang punya keajaiban luar biasa sekali, namanya Gunung Kelimutu. Dan di puncak gunung ini, itu di situ ada Danau Kelimutu yang sangat melegenda sekali, yang diakui dunia karena pesona 3 danau kawahnya, yang teman-teman tahu airnya itu bisa berubah-berubah warna seiring berjalannya waktu. Nah, secara kasat mata, tempat ini itu memang luar biasa indah sekali. Banyak banget wisatawan domestik sampai turis mancanegara yang datang jauh-jauh, mereka rela menanjak pas subuh hari demi mengejar sunrise dari puncak Kelimutu ini. Jadi di situ pemandangan kabut tipis yang menyelimuti 3 danau dengan warna yang kontras itu, kadang-kadang biru, merah, dan putih, atau berubah jadi hijau, hitam bahkan, dan juga coklat pekat. Itu benar-benar menyajikan pemandangan yang seperti lukisan. Dan teman-teman, keindahan alam itu ternyata hanya apa yang terlihat oleh mata lahir. Jadi bagi masyarakat lokal di sekitar sana, khususnya suku Lio yang merupakan penduduk asli dari sana, gunung dan juga Danau Kelimutu ini sama sekali bukan sekedar tempat wisata biasa yang dijadikan foto-foto seperti itu. Kelimutu ini adalah tempat yang sangat disakralkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang berasal dari sana, dari Flores, atau asli dari sekitar Kelimutu, mungkin bisa menceritakan juga di kolom komentar tentang gimana sakralnya daerah sana. Bahkan ini adalah salah satu titik paling keramat di daratan Flores. Nah, menurut kepercayaan turun-temurun dari suku Lio ini, Danau 3 warna itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir
bagi arwah-arwah atau jiwa orang yang sudah meninggal. Masyarakat lokal itu membagi jadi 3 bagian sesuai dengan warnanya. Ada yang namanya Tiwu Atambupu. Nah, ini adalah danau yang dipercaya jadi tempat berkumpulnya arwah para orang-orang tua dan juga para tetua yang selama hidupnya itu selalu berbuat kebaikan. Terus ada lagi yang namanya Tiwu Nuamuri Kofai, yang diyakini sebagai tempat bernaungnya arwah anak-anak muda dan juga bayi yang meninggal. Dan yang paling dihindari auranya adalah Tiwu Atapolo. Danau ini danau yang dipercaya jadi tempat pembuangan bagi arwah-arwah orang jahat, atau bisa dibilang para pendosa atau mereka yang semasa hidupnya itu sering mempraktikkan ilmu hitam dan juga tenung. Jadi karena statusnya ini sebagai perkampungan roh, bisa dibilang seperti itu, akhirnya kawasan Gunung Kelimutu ini punya aturan yang tidak tertulis. Yang aturan ini tuh sangat mengikat sebenarnya. Misalnya siapapun yang mau mengadakan acara di sana, atau misalnya mau masuk ke pedalaman hutannya, atau misalnya mau melakukan kegiatan di luar jalur wisata normal, itu mereka diwajibkan untuk minta izin lebih dulu. Dan bukan cuma izin pemerintah daerah, tapi yang paling penting ini adalah izin secara adat. Nah, izin ini itu diminta kepada para tetua adat, atau kalau di Jawa bisa dibilang kuncen lah, pemangku di wilayah Kelimutu sana. Jadi di situ harus ada ritual permisi kepada para leluhur dan juga penguasa gaib setempat, supaya nantinya kegiatan ini nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi sayangnya aturan adat yang begitu sakral ini itu justru sering terlewat. Dan akhirnya hal ini jadi pemicu dari rentetan malapetaka yang akan kita bahas di cerita ini. Jadi untuk cerita ini kita mundur ke tahun 2007, dan tokoh utama dalam cerita ini bukan Mas Dimas, tapi kakak kandungnya Mas Dimas. Kita sebut saja namanya Mas Prama. Nah, Mas Prama ini teman-teman, dia adalah seorang laki-laki yang asalnya dari Jawa Barat, yang beliau profesinya adalah sebagai seorang abdi negara. Beliau itu bertugas di Dinas Kehutanan, dan kebetulan pada waktu itu di tahun 2007-an itu Mas Prama dipindah tugaskan dan beliau berdinas di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, singkat cerita, sekitar bulan Desember tahun 2007, Dinas Kehutanan setempat itu mengadakan acara besar yang acara ini bertaraf nasional. Nah, acara itu adalah Jambore Nasional untuk Jungle Survival atau pelatihan bertahan hidup di alam liar. Jadi rute yang dipilih untuk menguji ketangguhan fisik dan juga mental para pesertanya ini yaitu mereka harus melintasi kawasan hutan gunung dan juga Danau Kelimutu. Sesuai dengan tagline acaranya yaitu Jungle Survival, Jambore ini menitik beratkan pada kemampuan para abdi negara ini untuk bisa bertahan hidup dengan logistik dan juga kondisi yang seminimal mungkin. Jadi di situ mereka dilatih untuk bisa membaca arah, pakai kompas, juga mereka harus bisa membedah peta topografi kontur tanah, dan mereka harus bisa menentukan dan membuat titik koordinat lokasi. Juga di situ mereka harus bisa mempraktikkan penggunaan alat-alat GPS. Nah, waktu itu kalau nggak salah acara Jambore Ekstrim ini dijadwalkan akan memakan waktu sekitar 4 harian di dalam hutan, dengan sistem di mana setiap tim ini harus mencapai titik checkpoint. Ini dilakukan setiap hari untuk ngasih laporan keselamatan ke base camp atau pusat pantau yang ada di bawah. Nah, acara ini besar. Peserta itu dibagi jadi beberapa tim kecil, dan setiap tim ini biasanya berisi 6-7 orang peserta. Nah, karena Mas Prama ini adalah orang dinas kehutanan sendiri yang memang beliau ya juga sudah sering keluar masuk hutan. Jadi di acara itu beliau ditunjuk untuk megang peran yang sangat krusial sekali. Mas Prama di situ didapuk jadi instruktur navigasi. Dan itu dia harus membawai peserta atau anggotanya. Nah, anggota tim yang dipimpin Mas Prama ini juga bukan orang sembarangan semua. Sebagian besar dari yang dipimpin Mas Prama ini adalah polisi hutan, yang fisik mereka memang sudah terlatih, dan di situ juga ada staf dinas terkait lainnya yang memang mereka juga terbiasa kerja di lapangan. Jadi bisa dibilang timnya Mas Prama ini bisa dibilang tim elitnya. Jadi karena perannya beliau ini sebagai instruktur dan pelatih, perlengkapan yang dibawa Mas Prama waktu itu juga lengkap. Dan bisa dibilang paling canggih di zamannya. Beliau waktu itu masih ingat beliau membawa peta topografi resmi, beliau juga membawa kompas tembak yang dibawa juga kompas yang presisi standar militer, alat GPS genggam itu juga beliau bawa, dan radio HT untuk komunikasi jarak jauh.
Dan di situ juga beliau membawa berbagai macam perlengkapan navigasi pendukung yang lain. Nah, dari awal sebelum pendakian ini dimulai, semua titik koordinat yang harus dilalui sampai garis finish itu sebenarnya sudah ditandai dan sudah diinput dengan teliti ke dalam sistem. Jadi semua sudah ready. Tujuannya supaya untuk mempermudah tracking pergerakan peserta yang mereka pastinya berada di dalam hutan yang lebat itu. Nah, singkatnya hari pelepasan pun tiba. Suasana waktu itu masih kondusif sekali. Para peserta Jambore ini mereka semua dilepas dengan semangat. Dan untuk menambah tingkat kesulitan, mulailah para tim ini disebar dengan cara diturunkan di titik-titik pintu masuk hutan yang berbeda-beda satu sama lain. Sedangkan timnya Mas Prama ini mulai menembus vegetasi hutan Kalimutu, mereka mulai masuk. Awalnya ya masih penuh canda tawa, mereka saling gojlok, saling bercanda khas bapak-bapak, dan mereka semua pede karena mereka membawa alat-alat yang canggih. Nah, di awal-awal pendakian itu, semua berjalan normal. Mereka awalnya menyusuri pepohonan-pepohonan yang lebat, masuk hutan. Di situ mereka juga membuka jalan. Dan sesekali mereka juga mencocokkan arah dengan kompas dan juga GPS mereka. Dan teman-teman perlu tahu bahwa hutan Kelimutu ini memang lebat dan juga lembab. Banyak sekali pohon-pohon tua besar yang akarnya itu menjalar kemana-mana. Nah, di situ juga ditutupi lumut yang tebal-tebal yang menandakan bahwa jarang sekali matahari menyentuh di dalam hutan itu dan jarang sekali ada manusia yang menginjak tempat itu. Nah, sampai kira-kira sudah mendekati sore, timnya Mas Prama ini mulai merasakan ada sebuah kejanggalan. Jadi menurut mereka, kalau menurut perhitungan waktu dan jarak yang sudah dipetakan secara matematis itu, mereka sudah catat dengan betul, seharusnya pada jam itu, mereka ini harusnya sudah nyampe di titik koordinat pertama. Karena apa? Karena titik ini penting. Karena titik ini adalah checkpoint wajib bagi mereka untuk istirahat dan melapor pakai HT menuju ke basecamp pusat pantau. Tapi anehnya titik koordinat yang ditunjukkan oleh alat itu, bentuk medannya ini sama sekali nggak sesuai dengan peta topografi mereka. Jadi mereka ini belum sampai di lokasi checkpoint. Nah, di situ Mas Prama yang merasa ada yang salah dengan jalur yang mereka lalui. Langsunglah Mas Prama ini menginstruksikan timnya untuk berhenti dulu. Beliau akhirnya mengeluarkan peta, beliau cek lagi GPS-nya, dan beliau mengeluarkan kompas tembaknya. Nah, dia bilang ke anggota timnya, bentar-bentar tunggu sini dulu, ini kayaknya kita melenceng ini. Nah, di situ Mas Prama ini sudah mulai merasa ada yang janggal. Dan di situ dia merasa memang kayaknya melenceng jalurnya. Mereka akhirnya memutuskan putar arah, mereka jalan lagi menyusuri jalan yang tadi mereka lewati untuk nyari percabangan yang mungkin mereka lewati tadi. Nah, beberapa kali tim yang sudah berisi orang-orang terlatih ini, mereka coba menyusuri rute yang berbeda. Mereka nyoba cari patokan alam, mereka buka kompas sesekali dan jalan lagi menuju ke arah utara, terus akhirnya agak serong ke arah timur. Dan itu dilakukan ternyata sudah lebih dari 1 jam. Akhirnya setelah berjalan lebih dari 1 jam dan belum menemukan titik koordinat lokasi, mereka balik lagi ke tempat yang sama. Jadi mereka balik lagi ke titik pohon yang besar itu dan ada batu-batu yang berlumut, dan ini sama persis seperti tempat yang tadi. Nah, disitulah mereka mulai panik. Ini kok bisa kembali ke tempat yang ini lagi? Dan di tengah-tengah kebingungan itu Mas Prama ini kaget pas waktu ngelihat layar GPS-nya. Layar GPS ini itu tiba-tiba error dan ini nggak pernah sama sekali dialami oleh Mas Prama. Nah, apalagi yang membuat Mas Prama merinding adalah angkanya itu mengacak nggak karu-karuan. Jadi benar-benar kayak error dan akhirnya kehilangan sinyal satelit. Mas Prama langsung ambil HT, beliau itu langsung nyoba menghubungi basecamp. Basecamp masuk basecamp ini tim Prama. Tapi di situ yang terdengar ini cuma suara kresek-kresek. Nah, disitulah alat komunikasi mereka ini benar-benar nggak berfungsi. Mas Prama akhirnya langsung mengeluarkan kompas analog dan di situ pas dia mengeluarkan kompas analognya, jarum kompas itu muter-muter dan muternya itu kenceng banget, gak wajar sama sekali. Di titik itulah Mas Prama sadar bahwa mereka waktu itu bukan tersesat karena salah baca peta atau apa. Mereka di situ kayak sengaja disesatkan oleh penghuni hutan. Akhirnya sampai malam pun belum juga ada solusi. Mas Prama di situ sebagai instruktur navigasi ini harus segera ngambil keputusan yang cepat. Jadi Mas Prama ini mikir, kalau mereka harus tetap melanjutkan perjalanan dengan kondisi hutan yang medannya belum mereka kuasai sama sekali, ya ini sama saja
diri. Apalagi di situ mereka sadar, dari tadi mereka ini ternyata cuma jalan muter-muter kayak orang linglung dan selalu kembali ke titik yang sama. Akhirnya untuk menghindari risiko tersesat lebih jauh atau takutnya mereka nanti masuk ke medan yang semakin berbahaya, Mas Prama itu ngasih komando ke seluruh anggota timnya untuk berhenti lebih dulu. Beliau memutuskan bahwa malam itu mereka harus membuka flashlight. Mereka harus ngecamp di situ. Nah, singkatnya flashlight pun dipasang dan mereka ngecamp di lokasi ini. Malam itu, ketika mereka ngecamp di hutan Kalimutu itu, suasananya ini nggak nyaman banget, tapi memang nggak ada kejadian-kejadian ganjil. Mereka benar-benar kedinginan dan mereka semua merenung di situ. Dan disitulah mereka mulai ngobrol. Ini kira-kira hal gaib apa yang sebenarnya sedang mengunci mereka di titik itu. Karena sudah nggak ada lagi, mereka sudah berpikiran ini pasti ada hubungannya dengan gaib. Karena aneh banget, semua peralatan mereka ini nggak bisa berfungsi dan error. Nah, Mas Prama sendiri di malam itu terus muter otak. Dia mikir, dia harus cari solusi. Dalam batinnya, beliau ini masih terus berusaha positive thinking. Beliau berharap kalau ini cuma gangguan sinyal dan mungkin sifatnya sementara. Beliau berharap mungkin besok pagi pas matahari sudah terbit, cuaca dan keadaan itu akan jauh lebih baik. Jadi GPS-nya ini bisa nyala normal lagi. Ini harapan Mas Prama. Jadi malam itu mereka lalui dan nggak ada kejadian aneh. Sampai keesokan harinya, Mas Prama menyalakan GPS-nya lagi dan ngecek kompasnya lagi. Hasilnya sama. Jadi GPS yang dipegang oleh Mas Prama, ini angkanya itu nggak karu-karuan. Pokoknya benar-benar error. Kompas pun juga seperti itu, jarumnya ini masih muter-muter ke kanan, ke kiri, dan muternya itu cepat. Ini nggak masuk akal sama sekali. HT dia coba lagi. HT pun masih nggak ada suara sautan dari base camp. Dan karena waktu itu persediaan logistik mereka ini terbatas, dan nggak mungkin mereka cuma diam menunggu bantuan yang belum pasti juga datangnya, Mas Prama akhirnya ngambil keputusan. Jadi perjalanan harus kembali dilakukan hari itu juga untuk nyari titik finish dari acara jambore ini. Meskipun mereka harus mengandalkan insting mereka dan juga tanda-tanda alam, akhirnya di situ mereka mulai jalan. Mereka mulai bongkar flashlight dan jalan lagi menembus rimbunnya hutan. Perjalanan hari kedua itu dirasakan oleh mereka memang jauh lebih berat. Secara mental mereka juga sudah mulai drop mentalnya. Mereka di situ jalan berjam-jam. Tapi titik akhir yang mereka cari-cari itu tetap nggak mereka temukan. Dan tiba-tiba pas mereka jalan, menyusuri jalanan tanah yang agak miring itu, ada suara dahan patah. Buak! Ditambah lagi ada teriakan dari belakang. Ternyata disitulah salah satu anggota tim mereka ini terperosok masuk jurang. Nah, semua anggota tim yang posisinya ada di depan ini langsung panik semua. Weh, tahan. Mas Prama dan yang lain ini langsung buru-buru melempar tas mereka dan lari ke bibir jurang. Jadi sudah ada satu anggotanya yang terperosok ke bawah jurang. Mereka melongok ke bawah semua dan alhamdulillahnya kalau dilihat dari atas jurang ini nggak terlalu dalam. Ini bukan jurang yang dalamnya ratusan meter, tapi masalahnya di situ kontur tebing jurang ini bebatuan cadas yang batunya itu menonjol dan banyak akar-akar tajam. Nah, kayaknya si temennya yang jatuh ke sana itu kayaknya badannya itu sempat menghantam batu-batuan itu pas dia jatuh tadi. Akhirnya dengan memakai sisa tali yang ada, beberapa anggota tim ini turun untuk mengevakuasi teman mereka itu. Nah, begitu berhasil diangkat ke tempat yang lebih datar, kondisi korban ini itu benar-benar membuat panik satu tim. Jadi korban ini badannya sudah lemes, wajahnya juga sudah pucat dan beberapa di bagian tubuhnya itu sudah mengalami luka, bahkan ada darah juga. Mereka nggak tahu apakah organ dalamnya ini ada yang patah atau seperti apa. Jadi menurut Mas Prama, saking parahnya luka dan juga benturan yang dialami oleh temannya ini, si korban itu sempat sampai batuk, dan batuknya itu mengeluarkan darah. Itu terjadi di depan teman-temannya. Akhirnya suasana di tengah hutan itu berubah jadi tegang, kayak antara hidup dan mati. Mereka itu benar-benar ada di tengah-tengah hutan perawan, di mana alat komunikasi juga mati total, dan mereka sama sekali juga nggak tahu posisinya ada di koordinat mana. Dan selain itu karena ini adalah acara jungle survival, di mana memang pesertanya itu sengaja dituntut untuk membawa barang seminimal mungkin. Nah, otomatis mereka di situ sangat minim peralatan P3K untuk nolong dan juga nandu korban keluar dari situ. Akhirnya di situ Mas Prama sebagai pimpinan navigasi ini harus bertindak.
Dan waktu pun terus berjalan, mereka nggak bisa diam menunggu korban semakin kritis. Akhirnya Mas Prama ini ngambil sebuah keputusan, tim yang tadinya utuh itu terpaksa harus dipecah dan harus dibagi jadi 2 kelompok. Jadi 2 orang anggota tim yang fisik mereka ini masih bugar, itu diperintahkan turun ke bawah untuk segera cari bantuan atau manggil tim SAR atau warga lokal. Dan sementara itu Mas Prama dan juga sisa anggota lain ini tetap berjaga-jaga di titik tersebut, nunggu dan juga merawat korban yang masih sakit ini. Nah, 2 orang yang ditugaskan ini pun langsung turun meninggalkan rombongan mereka. Setelah ditunggu selama berjam-jam, ini 2 orang ini gak juga balik, gak juga kembali bawa bala bantuan. Dalam hatinya Mas Prama ini sempat batin, duh jangan-jangan ini 2 orang tadi yang turun itu malah ikut nyasar juga dan gak bisa nemukan jalan bawah. Karena itu sudah lama, sudah berjam-jam mereka gak balik-balik. Dan ketika ngelihat kondisi korban yang semakin kritis itu, Mas Prama ini merasa tanggung jawab dia sebagai instruktur itu semakin besar. Beliau juga nggak bisa cuma duduk diam pasrah. Akhirnya Mas Prama memutuskan dia bergerak sendiri, dia harus cari jalan keluar dari hutan itu dengan cara beliau ini jalan manjat ke arah yang lebih atas. Nah, di sini pikiran logis dari Mas Prama itu sederhana, tapi masuk akal. Jadi kalau dia naik terus ke atas, menurut teorinya, dia ini pasti bisa menemukan sedikit tanah yang agak lapang atau tebing yang agak terbuka lah, minimal seperti itu. Nah, mungkin dari tanah lapang di ketinggian itu, beliau bisa berharap bisa ngelihat kondisi di bawah. Nah, di situ akhirnya dia bisa memetakan jalur secara manual, supaya selanjutnya bisa mengevakuasi timnya yang sakit itu. Akhirnya sebelum memutuskan naik ke atas itu, Mas Prama ninggal tas ranselnya, dan perbekalan itu ditinggal semua di dekat teman-temannya. Mas Prama ini cuma pesan ke teman-temannya yang lagi jaga korban itu, sudah kalian tunggu di sini dulu, kalian jaga dia baik-baik, saya mau naik sebentar, saya mau nyari titik pandang. Nah, disitulah akhirnya Mas Prama mulai mendaki ke atas sendirian. Dia ini nggak bawa apa-apa karena tas dan perbekalan benar-benar ditinggal di situ. Nah, dia naik, menerobos semak-semak, akhirnya sempat juga memanjat akar, dan terus naik mencari area yang agak terbuka. Setelah sekian lama mendaki itu, Mas Prama merasa hasil pantauannya dari atas itu kayaknya sudah cukup. Karena dia sudah lumayan lama naik ke atas, akhirnya dia memutarkan badan, dia ngelihat ke bawah, dan di situ dia berusaha untuk memetakan jalur. Akhirnya di situ dia turun lagi jalan ke bawah untuk kembali ke timnya. Tapi ketika Mas Prama ini turun, dia kembali ke titik yang tadi di mana teman-temannya ngumpul di situ. Tiba-tiba di situ nggak ada siapa-siapa. Bahkan tas perbekalan yang sengaja dia tinggalkan tadi ini juga nggak ada di situ. Ini benar-benar lenyap, nggak ada orang sama sekali. Nah, otomatis di situ Mas Prama langsung teriak, "Woi, di mana kalian, woi?" Nggak ada sautan sama sekali. Disitulah Mas Prama mulai panik. Dia coba jalan muter di sekitar area itu. Dia cari lah, mungkin kalau mereka jalan masih di sekitar sana. Beliau coba cari jejak kaki teman-temannya, tapi tetap nggak kelihatan. Mas Prama akhirnya jalan muter-muter, nggak tahu berapa kali puteran. Dia muter-muter seperti itu sampai suaranya ini serak. Karena selama dia muter-muter sambil jalan itu, dia teriak-teriak manggil nama teman-temannya. Sampai benar-benar kondisi ini sudah hampir gelap, dia tetap nggak bisa menemukan timnya. Jadi malam itu Mas Prama benar-benar nggak bawa perbekalan logistik sedikit pun, nggak ada makanan, nggak ada jaket, dan nggak ada sleeping bag. Jadi mau nggak mau malam itu, dengan kondisi perut yang keroncongan dan juga hawa yang dingin itu, Mas Prama ini harus rela bermalam sendirian di tengah hutan tanpa perlengkapan yang memadai. Jadi waktu itu beliau memaksakan diri untuk membuat bivak alam. Bivak ini dibuat dari ranting-ranting pohon dan juga dedaunan. Ini berusaha dia tutup untuk melindungi tubuhnya. Nah, di dalam bivak yang gelap dan dingin itu Mas Prama gemeteran terus. Jadi yang dirasakan Mas Prama, badan itu nggak bisa tenang, gemeteran terus. Mungkin antara kelaparan, haus, dan juga kedinginan ini jadi satu waktu itu. Nah, sepanjang malam dia nggak bisa tidur. Dia terus memperbanyak doa. Apapun itu dia baca. Sampai akhirnya pagi hari, kondisi Mas Prama pagi itu sudah benar-benar lemes. Dan dalam kondisi yang seperti itu, dia sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami, dalam kepalanya yang dia pikirkan ini cuma anak dan istrinya. Dia pengen segera pulang ketemu anak dan istrinya. Dia merasakan pasti anak istrinya ini bingung nyari keberadaan Mas Prama. Nah, di hari yang ketiga itu,
kondisi batin Mas Prama ini sebenarnya sudah mulai menyerah. Beliau sudah menyadari 100% kalau dia ini sudah benar-benar tersesat dan dihilangkan di alam gaib. Tapi di situ Mas Prama masih nggak mau berdiam diri. Dia masih terus berusaha. Di situ dia berusaha muter otak dan di hari ketiga itu dia rubah strateginya. Dia mikir, kemarin waktu aku jalan naik ke atas, itu ujung-ujungnya aku balik lagi ke tempat yang sama. Nah logikanya kalau sekarang aku jalan turun terus sampai ke bawah, kan nggak mungkin aku bakal balik lagi ke tempat ini. Akhirnya bermodalkan pemikiran logis yang sederhana itu, Mas Prama mulai mengeksekusi rencana. Tapi kali itu beliau ini agak mikir lagi. Jadi untuk memastikan kalau dia ini nggak sedang berhalusinasi atau jalan muter-muter tanpa dia sadari, dia sengaja merobek sedikit kain bajunya. Jadi sobekan kain itu diikatkan di batang pohon, terus ditandai dengan batu besar yang ada di sekitarnya. Dan itu kelihatan jelas banget. Jadi tanda ini nanti akan jadi bukti akurat. Apakah dia memang jalan lurus atau dia kembali ke sana. Kalau dia kembali ke sana berarti dia dikerjain penunggu hutan. Akhirnya setelah tanda itu dipasang, mulailah dia ini jalan tertatih-tatih menyusuri hutan dengan rute yang turun. Jadi dia turun, nggak naik sama sekali, dia turun, nggak tahu arahnya kemana, pokoknya dia turun, dia nggak mau kembali ke titik itu lagi. Nggak tahu dia jalan berapa kilo sampai menuju ke arah bawah dan itu dilakukan sekitar 3 atau 4 jam. Sampai pada akhirnya di satu titik, dia capek. Dan dia jalan sedikit, di depan itu ada pohon. Pohon itu besar dan ada bebatuan yang waktu itu Mas Prama ngeliat. Ini pohon ini kok kayak nggak asing, kayak familiar. Dan begitu didekati ternyata di situ Mas Prama ngeliat ada sobekan kain dari bajunya sendiri yang dia ikat tadi. Artinya dia balik lagi ke titik itu. Nah disitulah Mas Prama langsung merinding, dia langsung lemes. Padahal dari tadi dia tuh jalan turun terus ke bawah. Dan posisi pohon yang diikat oleh kain bajunya itu tadi sudah di atas. Kenapa kok dia balik ke titik yang sama lagi, dia ngelihat pohon yang sama lagi, dan masih di area yang sama. Meskipun tadi ini dia sudah jalan turun jauh ke bawah, ternyata dia balik lagi ke tempat itu. Dan jelas-jelas di situ ada sobekan kain bajunya. Nah disitulah Mas Prama ini merasa kok seolah-olah dia ini dikurung di sebuah lingkaran dimensi gaib, yang kayaknya nggak ada ujung pangkalnya. Di momen itulah harapan Mas Prama untuk bisa keluar hidup-hidup lagi dari hutan tersebut itu hampir hilang. Sampai pada akhirnya tibalah hari keempat. Nah di hari keempat itu kondisi tubuhnya ini sudah benar-benar lelah dan pandangannya itu sudah mulai berkunang-kunang. Karena dia sudah kehabisan energi. Tapi ada satu hal yang membuat Mas Prama ini tetap menjaga kewarasannya. Jadi selama 4 hari dia tersesat itu, Mas Prama ini sama sekali nggak pernah lupa untuk mendirikan sholat. Dan itu dia lakukan sebisanya. Dan selama itu dia terus-terusan membaca doa. Dan doa ini nggak pernah putus dibacakan oleh Mas Prama. Mas Prama akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Dan di hari keempat itu dia jalan. Dia jalan pasrah, dia naik lagi ke arah atas. Dan nggak tahu kemana tujuannya. Beliau cuma mengikuti instingnya. Setelah dia mendaki, Mas Prama ini mulai menyadari ada perubahan drastis di rute yang dia lewati itu. Jadi vegetasi hutan yang berhari-hari dia lalui itu, ini tiba-tiba semakin hilang. Jadi yang awalnya hutan lebat, pohon-pohon besar, ini sudah semakin nggak kelihatan. Artinya, dia jalan di rute yang berbeda. Sampai pada akhirnya Mas Prama ini sampai di sebuah dataran yang agak terbuka, terus dataran itu nggak ada pepohonan sama sekali. Pemandangannya itu berubah drastis jadi hamparan tanah yang dipenuhi dengan tumpukan batu-batu dengan ukuran besar dan juga teksturnya itu pasir-pasir yang kasar. Nah kalau dibayangkan teman-teman yang sering naik gunung, situasinya itu mirip dengan kondisi alam di area puncak gunung. Yang memang biasanya di puncak itu sudah nggak ada lagi vegetasi tumbuhan. Nah akhirnya di dataran pasir berbatu itu cuaca ini lagi buruk-buruknya. Kabutnya tebal banget yang menghalangi pandangan Mas Prama. Dan gak lama setelah itu hujan ini turun dengan derasnya. Kita bisa bayangkan fisik Mas Prama yang sudah gak karu-karuan. Ditambah lagi dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya Mas Prama ini bingung. Hampir-hampir dia itu sudah mau pingsan di situ. Tapi dia berusaha untuk bangkit lagi. Dan dia cari tempat berlindung di lokasi yang seperti itu. Nah dia jalan. Di situ ada batu besar.
Dan di batu-batu besar itu, di situ dia menemukan sebuah celah atau retakan di antara batu-batu itu. Langsunglah dia masuk ke sana dan merebahkan badannya di situ. Ya memang kondisinya apa adanya, apapun yang penting dia bisa berlindung dari cuaca buruk itu. Nah di dalam celah batu yang dingin itu, kesadaran Mas Pramah ini mulai hilang. Dan hilangnya itu pelan-pelan, kayak lampu yang meredup. Awalnya dia masih bisa keinget anak istrinya, tiba-tiba dia sudah nggak inget lagi. Dan detak jantungnya itu mulai lemah. Terus di tengah kondisi yang bisa dibilang ini sudah dalam level sakratul maut, Mas Pramah ini sempat mikir, ya Allah kalau memang ini terakhir kalinya, ya Allah izinkan aku supaya nggak meninggal di sini. Minimal orang bisa menemukan mayatku. Dan paling tidak anak istriku itu bisa melihat jenazahku. Nah setelah berdoa seperti itu, matanya sudah nggak kuat lagi dan matanya sudah mulai nutup. Disitulah beliau ternyata pingsan. Dan di alam bawah sadar itulah, teman-teman, dimensi gaib hutan Kelimutu itu akhirnya benar-benar menunjukkan wujud penunggu aslinya. Jadi nggak lama, dalam kondisi antara sadar dan nggak sadar itulah, ada sosok yang mendatangi Mas Pramah. Awalnya Mas Pramah mengira itu tim SAR. Jadi dia bersyukur dalam hati, alhamdulillah aku sudah ditemukan. Tapi dia ini nggak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya lemes banget, bahkan untuk ngomong pun nggak bisa. Nah begitu sosok ini sudah benar-benar dekat, barulah Mas Pramah agak buka sedikit matanya. Dan di situ Mas Pramah sadar kalau yang datengin dia ini bukan manusia. Jadi ternyata dia ini didatengin sosok nenek-nenek. Beliau tua banget, badannya bungkuk. Pakaiannya itu pakaian kebaya tua gaya zaman dulu. Rambutnya panjang dan sudah putih beruban semua. Beliau ini sambil ngunyah sirih atau buah pinang. Pokoknya bibirnya itu merah semua. Jadi sosok nenek-nenek ini pas datengin Mas Pramah itu sambil ngunyah daun sirih itu. Nah nenek-nenek ini awalnya berdiri ngeliatin Mas Pramah terus. Gak lama kemudian beliau ini ketawa. Dan ketawanya itu ngakak banget. Ketawanya itu nyeremin banget. Setelah ketawa itu, sosok nenek-nenek ini ngomong sesuatu ke Mas Pramah. Pokoknya Mas Pramah ini gak paham bahasa apa yang dipakai oleh sosok nenek-nenek ini. Mungkin bahasa suku sana atau bahasa Flores atau bahasa kuno yang dia gunakan. Pokoknya Mas Pramah nggak paham sama sekali. Di situ akhirnya Mas Pramah ini minta tolong ke sosok nenek-nenek ini. Dan karena dia sudah nggak bisa bersuara, dia ngomong dalam hati, Nek tolong kembalikan saya Nek, kembalikan saya ke anak istri saya mau pulang Nek. Jadi di situ nenek-nenek ini ngomong ngoceh-ngoceh dengan bahasa yang tidak diketahui oleh Mas Pramah. Dan ketika Mas Pramah memohon sekali lagi ke nenek-nenek ini, akhirnya nggak lama nenek-nenek ini diam. Dia jalan lagi mendekat ke arah Mas Pramah. Terus sosok nenek-nenek ini akhirnya ngomong dengan bahasa Indonesia. Dia ngomong gini ke Mas Pramah, sebentar lagi juga pulang. Nah setelah si nenek-nenek ini ngomong seperti itu, pandangan Mas Pramah langsung gelap. Dia nggak sadarkan diri lagi dan nggak tahu apa maksud dari nenek-nenek itu yang ngomong ke Mas Pramah kalau sebentar lagi Mas Pramah akan pulang. Apakah pulang yang dimaksud ini benar-benar pulang ke keluarganya atau pulang ke alam lain yang artinya meninggal. Pokoknya dalam situasi itu Mas Pramah sudah nggak ingat apa-apa lagi. Dia pandangannya gelap. Beliau nggak tahu sudah berapa lama dia nggak sadarkan diri di celah batu itu sampai pada akhirnya tiba-tiba dia itu mulai ngelihat cahaya. Ternyata di luar sudah pagi, cuaca di luar itu juga sudah berubah. Di luar sudah nggak badai lagi dan cuaca sudah nggak buruk lagi. Sudah ada matahari di situ. Nggak lama kemudian, ada yang manggil namanya Mas Pramah. Pak Pramah, ada orang nggak di sini, ada orang nggak? Dan suaranya itu nggak cuma satu orang, tapi banyak. Nah di situ Mas Pramah berusaha jawab, tapi ternyata dia nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma bisa jawab dalam hati. Kondisinya juga sudah benar-benar parah dia ini. Jadi dia jawab dalam hati, saya di sini, saya di sini. Tolong saya, tolong saya. Dan saking lemesnya kondisi Mas Pramah ini, setelah dia 4 hari nggak makan, nggak minum, badannya itu benar-benar lumpuh total. Nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi jangankan untuk bangun berdiri, sekedar untuk menggerakkan jari tangan atau bersuara, mengeluarkan suara untuk menjawab mereka yang manggil nama Mas Pramah, dia sudah nggak sanggup lagi. Jadi disitulah Mas Pramah cuma berharap semoga orang-orang di luar itu bisa ngelihat Mas Pramah. Yang Mas Pramah waktu itu sembunyi di celah-celah batu. Akhirnya anggota tim SAR ini melakukan penyisiran di area itu dan alhamdulillah mereka berhasil ngelihat Mas Pramah. Langsunglah 2 orang ini teriak-teriak, sini korban ketemu, ini Pak Pramah ketemu di sini.
tim SAR itu langsung dengan sigap ngasih pertolongan pertama. Mereka ngasih cairan untuk mengatasi dehidrasi yang dialami oleh Mas Prama selama 4 hari itu. Dan dengan hati-hati mulai mengevakuasi tubuh Mas Prama untuk dibawa turun menuju ke posko utama yang ada di bawah. Nah, proses evakuasi itu lumayan memakan waktu, teman-teman. Dan sesampainya di base camp itu, Mas Prama langsung mendapatkan perawatan medis. Dan setelah kondisinya ini lumayan pulih, barulah di situ fakta-fakta mengerikan yang disembunyikan oleh alam Kelimutu ini mulai dibongkar satu persatu. Dan yang paling membuat Mas Prama merinding, ini adalah informasi langsung dari Komandan Tim SAR yang waktu itu menemukan Mas Prama. Jadi beliau ini bilang, Pak Prama, Bapak ini benar-benar beruntung banget loh Pak. Bersyukur alhamdulillah. Untung semalam Bapak itu nggak maksa lanjutan jalan. Dan Pak Prama itu milih berhenti tidur di celah batu itu. Nah Mas Prama ini jawab, dia bingung, emangnya kenapa Pak? Kalau saya lanjut jalan kenapa Pak? Nah Komandan Tim SAR ini menjelaskan, kalau saja semalam Mas Prama memaksakan diri maju dari posisi batu tempat sampai yang ditemukan itu, dalam jarak kurang dari 10 meter di arah depan itu ada lubang sumber gas beracun Mas. Dan itu mematikan. Di kawasan kawah gunung berapi seperti Kelimutu, memang retakan tanah yang mengeluarkan gas beracun konsentrasi tinggi itu sangat umum terjadi di area-area puncak. Jadi kalau misalnya semalam itu Mas Prama terus jalan, beliau sudah pasti akan menghirup gas mematikan itu dan nyawanya dipastikan nggak akan tertolong. Nah Mas Prama di sini baru menyadari ucapan sosok nenek-nenek yang datengin dia itu. Karena sosok nenek ini kan sempat mendatangi Mas Prama dan Mas Prama kaget. Ketika dia ngelihat sosok nenek-nenek ini pertama kali, Mas Prama itu kaget dan dia sempat pingsan. Akhirnya di situ dia nggak lanjut jalan. Dan Mas Prama yakin kehadiran sosok nenek-nenek itu secara nggak langsung membuat Mas Prama pingsan dan akhirnya nggak melanjutkan perjalanan. Jadi setelah Mas Prama ini kondisinya benar-benar pulih, beberapa rekan dari panitia dan juga tim SAR itu datang mengerumuni Mas Prama. Mereka semua penasaran. Nah, sebagai seorang instruktur navigasi yang peralatannya beliau ini paling lengkap, mereka semua itu jadi bertanya-tanya, Pak Prama, kok bisa Bapak itu tersesat sampai berhari-hari seperti ini? Bapak itu jalan ke arah mana sebenarnya? Nah Mas Prama yuk jawab dengan jujur bahwa semua alat navigasi elektronik dan juga kompas analognya ini error. Semuanya error. Nah di situ Mas Prama juga bersumpah kepada semua orang bahwa selama 4 hari itu beliau ini sudah jalan naik dan turun tebing, menyusuri hutan, kesana kemari, mencari jalan keluar sampai dia benar-benar kehabisan tenaga. Nah ketika mendengar pengakuan dari Mas Prama itu, tim teknis dari panitia ini akhirnya ngambil alat GPS Garmin yang dibawa Mas Prama. Karena pas sampai di bawah, anehnya alat GPS yang di hutan tadi itu mati total, error. Pas dicek di base camp, ini alatnya normal lagi. Nggak ada kendala sama sekali. Jadi di situ panitia langsung narik data jejak rute perjalanan yang terekam di alat GPS tersebut untuk ngeliat. Ini sebenarnya kemana saja Mas Prama pergi selama berhari-hari. Dan begitu trek jejak perjalanannya ini muncul di layar komputer, semua orang di ruangan itu, termasuk Mas Prama sendiri, ini langsung melongo. Mereka semua kaget, termasuk Mas Prama juga heran. Jadi berdasarkan data satelit yang terekam di GPS-nya Mas Prama itu, Mas Prama ini selama 4 hari itu, ternyata sama sekali nggak pergi kemana-mana. Jejak yang terekam di alat navigasi itu nggak menunjukkan beliau mendaki gunung yang jauh ataupun turun ke lembah. Jejak di trek layar itu cuma menunjukkan garis yang muter-muter di satu area. Padahal secara fisik, Mas Rama ini bersumpah. Dan beliau yakin dia sudah jalan jauh. Kira-kira puluhan kilo dia jalan. Tapi secara hitungan ruang dan waktu di alat satelitnya, dia tuh kayak sengaja ditahan di satu titik koordinat gaib. Dan ini adalah bukti nyata yang nggak bisa terbantahkan bahwa ilmu navigasi manusia yang canggih sekalipun, ini bisa tidak berdaya kalau sudah urusan dengan hal gaib. Nah selanjutnya di situ Mas Prama tanya soal anggotanya yang lain. Oh iya Pak, rekan-rekan satu tim saya yang kemarin ada yang jatuh ke jurang itu gimana kondisinya? Ada 2 orang yang saya suruh nyari bantuan itu selamat juga kan Pak? Nah di sini Mas Prama itu tanya seperti itu karena dia merasa bersalah sampai pada akhirnya dia bisa pisah dengan rombongannya. Akhirnya orang-orang yang ada di situ ini jawab, loh Pak Prama ini nggak tahu tim Bapak itu selamat semua, Pak. Jadi panitia ini menjelaskan pada hari di mana tim Mas Prama panik karena ada yang masuk jurang itu,
dan Mas Prama sempat memerintahkan 2 orang untuk nyari bantuan turun ke bawah, sebenarnya kedua orang itu sudah berhasil menemukan tim SAR. Jadi cuma berselang beberapa jam, tim evakuasi itu langsung dikerahkan ke lokasi. Dan rekan tim yang cedera akibat masuk jurang itu langsung dievakuasi hari itu juga. Dan semua sisa anggota timnya Mas Prama sudah berhasil dibawa turun ke base camp dengan selamat di hari kejadian tersebut. Rekan-rekan timnya juga mengaku pas mereka dievakuasi itu, mereka sebenarnya juga sudah mencari keberadaan Mas Prama. Yang katanya Mas Prama ini mau pamit naik ke atas bentar. Tapi ditunggu-tunggu beliau nggak juga balik. Sampai hampir 3 jam lebih Mas Prama nggak balik. Padahal secara nyata Mas Prama ini sempat balik ke lokasi yang sama, tapi dia nggak menemukan teman-temannya. Pokoknya aneh banget situasinya. Dan sejak saat itu, akhirnya setelah mengetahui Mas Prama ini benar-benar hilang, pencarian besar-besaran itu langsung difokuskan hanya untuk mencari keberadaan Mas Prama. Jadi dari total keseluruhan anggota tim yang sempat tersesat, cuma Mas Prama yang ditarget. Sengaja kayak dipisahkan dari rombongan dan disesatkan sendirian sampai 4 harian itu. Jadi seolah-olah sosok penguasa gaib hutan Kelimutu itu sengaja milih Mas Prama untuk dipermainkan di alam mereka. Akhirnya setelah Mas Prama ini dievakuasi dan beliau siuman, beliau mulai pulih kembali, kabar tentang hilangnya seorang instruktur navigasi secara misterius di kawasan Danau Tiga Warna ini langsung bocor. Dan akhirnya hal ini menyebar dengan sangat cepat sekali. Terus kejadian ini sempat bikin geger dan sampai tercium oleh telinga awak media massa. Banyak wartawan, banyak jurnalis koran dan juga media cetak lokal maupun nasional ini yang pada saat itu langsung datang ke base camp. Mereka ingin mewawancarai langsung Mas Prama secara eksklusif terkait pengalaman mistisnya bertahan hidup di hutan keramat Kelimutu. Nah, Mas Dimas yang mengirimkan cerita ini, beliau juga menyampaikan bahwa berita hilangnya Mas Prama, kakaknya itu sempat terbit di koran Kompas bulan Desember tahun 2007. Jadi Mas Dimas bahkan sempat mengambil bagian berita itu dan dijadikan clipping. Nah, kehebohan media massa itu nggak berlangsung lama, karena pada akhirnya Kepala Balai Taman Nasional Danau Kelimutu langsung memblokir semua akses wartawan. Pihak Balai Taman Nasional ini sama sekali nggak ngasih kesempatan kepada jurnalis untuk mewawancarai Mas Prama secara langsung. Dan semua kejadian yang dialami Mas Prama secara detail ini pada akhirnya tidak diceritakan di media. Dan beruntung Kembar Sunyi bisa berhasil menceritakan ini secara detail. Dan singkatnya, setelah kejadian itu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat lokal setempat, ternyata acara Jungle Survival itu ini sama sekali belum mendapatkan izin dari warga lokal atau penduduk adat setempat. Dan ini bukan cuma masalah izin tertulis, tapi yang dilanggar dan juga dilewati oleh pihak penyelenggara ini adalah mereka itu nggak meminta izin secara adat kepada para tetua adat setempat. Padahal bagi penduduk asli di sana, lokasi itu adalah tanah peristirahatan roh para leluhur mereka. Terus tiba-tiba ada rombongan orang luar yang masuk dan melakukan kegiatan tanpa permisi. Jadi bagi alam gaib yang ada di sekitar Danau Kelimutu itu, tindakan nyelonong masuk tanpa izin ke wilayah keramat itu adalah sebuah bentuk kesombongan. Dan bisa dibilang ini adalah pelanggaran teritori yang sangat berat. Itulah alasan utama yang sangat masuk akal dari kacamata spiritual. Kenapa alam di sana langsung merespon hal ini? Mereka menunjukkan eksistensinya dengan cara bisa jadi merusak sinyal GPS, mengunci secara gaib Mas Prama selaku dia ini instruktur navigasi di dalam sebuah looping dimensi yang tidak kasat mata. Dan dari rentetan kejadian tragis dan penuh pelajaran inilah Mas Dimas selaku adik korban yang membagikan kisah ini, Mas Dimas cuma ingin menitipkan pesan yang pesan ini sangat mendalam untuk kita semua. Jadi sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita bukan berarti hal tersebut tidak ada. Ini adalah pesan Mas Dimas yang pertama. Teknologi semaju apapun yang manusia ciptakan pada akhirnya hanyalah alat buatan manusia yang semuanya punya keterbatasan. Di alam liar yang masih perawan dan disakralkan, seperti misalnya Danau Kelimutu ini, ada entitas, ada energi dan ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan tapi beda dimensi dengan kita. Selanjutnya yang juga jadi penolong utama Mas Prama ketika beliau disesatkan adalah beliau ini nggak pernah lepas ibadah, beliau nggak pernah lepas sholat, dan beliau terus berdoa. Meskipun Mas Prama tersesat, kedinginan, kelaparan, dan bahkan nyaris putus asa, beliau nggak pernah melepaskan sholatnya di tengah hutan. Beliau terus berdoa. Karena pada akhirnya ketika segala usaha manusia terputus dan teknologi mati total,
Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah manusia bisa memohon pertolongan yang maha dahsyat. Dan itulah teman-teman kisah dari Mas Dimas yang menceritakan tentang kakaknya, Mas Prama, yang mengalami kejadian mistis dan gak masuk akal selama beliau ada di hutan Kelimutu. Dan itulah teman-teman, cerita ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.